Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid menyebut nama Erlangga Hartarto tidak mutlak harus diajukan sebagai calon presiden. Nusron mengusulkan dua nama kepala daerah yang dianggap potensial yaitu Ridwan Kamil dan Gibran Raka Buming Raka untuk dipertimbangkan masuk dalam bursa nama calon. Mengapa usulan ini baru dihembuskan sekarang kala isu Munaslup sedang ramai diperbincangkan? Akankah kemudian opsi ini menjadi pilihan final dan labuhan Partai Beringin dalam Pilpres mendatang? Untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami melalui sambungan di luar studio, Ketua Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Nusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bram. Ya, selamat malam, Mas Nusron. Ini langsung saja. Menarik buat publik ketika ada dua nama, satu adalah kader Anda, memang kader potensial, satu adalah nama di luar kader, begitu. Apalagi ini nama Mas Gibran. Apakah jangan-jangan menghembuskan nama Mas Gibran ini langkah untuk juga mendapatkan endorse Jokowi begitu, Mas Nusron? Pertama-tama dalam Munas Golkar tahun 2019 itu memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan dan memilih kader Golkar maupun kader bangsa yang terbaik untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Jadi mandatnya itu diberikan kepada Ketua Umum. Nah, apakah Ketua Umum itu mencalonkan dirinya sendiri atau mencalonkan orang lain yang dianggap lebih mumpuni, itu adalah menjadi kewenangan daripada Ketua Umum Golkar. Oke, sesuai dengan mandat di Munasnya itu. Karena itu kami mempunyai pandangan bahwa dua orang ini, yaitu Ridwan Kamil dan Mas Gibran ini layak untuk disodorkan oleh Partai Golkar. Lebih-lebih Mas Gibran ini mempunyai magnet yang luar biasa di dalam pemilu mendatang. Mengingat yang bersangkutan adalah tokoh muda, apalagi pemilih kita itu kan pemilih yang 45 tahun ke bawah mayoritas. Pasti di dalam diri pemilih itu keinginannya adalah mempunyai representasi perwakilan generasi anak muda yang memimpin di Republik. Oke, Mas Nusron, berarti dalam ajuan Anda ada nama Mas Gibran di situ, artinya skemanya adalah capres akan tetap dari Golkar, kemudian cawapresnya akan Mas Gibran begitu ya? Skema itu ya yang akan Anda usulkan dan dibangun begitu? Oh enggak. Soal masalah ini untuk capres atau cawapres. Kalau Golkar itu kan nggak mungkin bisa mencalonkan capres maupun cawapres sekaligus. Karena di Golkar ini kan tidak mempunyai golden seat. Berbeda dengan PDIP yang suaranya itu di atas 20%. Oke, maksud saya karena begini. Suara kita di bawah 20%. Berarti artinya dengan nama Mas Gibran itu Anda membuat skema yang seperti apa? Apakah kemudian nanti siapapun yang akan berkumpul dalam poros Golkar itu misalkan siapapun capresnya tapi cawapresnya adalah Mas Gibran begitu artinya? Nah, itu soal masih nanti siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya, itu soal nanti. Yang paling penting adalah kita ingin memajukan, salah satunya adalah Pak Ridwan Kamil, dan Mas Gibran itu menjadi salah satu alternatif yang diusung oleh Golkar, baik itu yang bersangkutan menjadi calon presiden atau yang bersangkutan menjadi wakil presiden. Kalau nanti dalam peta kalkulasinya untuk dalam peta koalisinya adalah harus calon wakil presiden, bisa calon presiden, alhamdulillah. Tapi kalau memang mengharuskan dia dalam peta koalisinya harus calon wakil presiden, ya tidak ada masalah. Yang penting adalah di Golkar mempunyai banyak alternatif supaya politik ini dinamis, tidak harus mutlak kepada ketua umumnya Pak Erlangga, tetapi kita masih banyak stok anak bangsa yang lain, ada Pak Ridwan Kamil yang sangat motivasi, dan juga ada Mas Gibran yang sangat potensial dan bisa menjadi magnet anak muda di Indonesia ini. Oke, Mas Nusron, saya mau konfirmasi. Ini kemudian publik saling mengkaitkan begitu atas kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ketika Pak Erlangga bertemu dengan Presiden 3,5 jam usai ratas beberapa waktu yang lalu, kemudian Pak Erlangga bertemu dengan Mbak Puan beberapa waktu yang lalu. Ini setelah itu Anda menghembuskan nama Mas Gibran. Kok rasanya semuanya muncul dalam waktu bebarengan dan
dan berdekatan begitu. Ini publik akhirnya mengaitkan satu sama lain, jangan-jangan kemarin bertemu Pak Jokowi ada bahasan soal ini juga antara Pak Erlangga dengan Pak Jokowi. Saya belum ketemu dengan Pak Erlangga. Tapi saya ini sebagai kepala Bapilu, saya sudah membuat telaah lama, membuat otak-atik lama tentang simulasi-simulasi yang terjadi. Oke. Nah, karena itu memang kedua nama ini sudah menjadi ada di kantong kami, itu sudah lama dan memang sedang menunggu kapan momen yang pas untuk kita munculkan. Tapi kenapa Dan kemudian masing-masing maaf saya potong Mas Nusron, tapi kemudian publik juga akhirnya bertanya, kenapa baru dikeluarkan sekarang ketika gonjang-ganjing Munaslup, pergantian kepengurusan ini muncul begitu. Ini publik juga membaca jangan-jangan meredam isu yang ada nih supaya tenang dulu bahwa nanti akan ya dilihat seperti apa. ya tidak ada kenapa-kenapa. Soal memunculkan kan masalah momentum kapan saja bisa. Berarti ini Jadi momentum bukan yang masalah tepat begitu ya, kenapa-kenapa ini. ketika isu Munaslup sedang kencang Ini begitu adalah ya. karena ini adalah masalah ketika tinggal waktu tinggal 3 bulan untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, sehingga ini ada Munaslup maupun tidak ada Munaslup, memang pada pertengahan di bulan Juli dan awal di bulan Agustus ini kami akan meluncurkan 2 nama ini. Oke, baik. Ya kan itu. Kalau awal-awal memang kami meluncurkan sebagai prioritas adalah ketua umum kami yaitu Pak Erlangga. Berarti artinya sudah Tetapi tidak memang mutlak sudah lagi dalam begitu ya, kami, Mas Nusron? Sudah tidak mutlak nama Pak namanya Erlangga harus berpolitik capres itu begitu ya? Sudah tidak mutlak lagi nama Pak Erlangga sebagai capres maupun cawapres. Ini ada tahap-tahapnya. Oke. Ini tahapnya di bulan Juli memasuki Agustus, berarti kita tinggal 3 bulan lagi. Nah, karena itu kita mencoba mencari probability. Nah, salah satu probability-nya adalah dengan nama Mas Gibran. Oke, baik. Dan saya yakin nama Mas Gibran ini sangat mempunyai magnet dan bisa akseptabilitasnya bisa diterima di semua kalangan. Dan saya yakin nanti di tengah tarik-menarik antar partai politik yang menghendaki dalam koalisi harus ketua umumnya yang menjadi calon wakil presiden, dengan munculnya nama Mas Gibran, insya Allah bisa menyelesaikan semua keadaan dan bisa menerima siapa calon wakil presidennya. Oke, baik. Mas Nusron, berarti pertanyaannya begini, ketika hari ini nama itu cukup kencang, Anda mengatakan potensial dengan pemilih pemula, dan di statement lain Anda mengatakan tentu masih menunggu kemudian uji materi soal batas minimal umur yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu begitu. Nah, nanti akan seperti apa? Artinya Golkar, publik akhirnya menilai lebih condong pada membentuk poros baru ketika hari ini Mas Gibran adalah kader PDIP, sedangkan PDIP sudah memutuskan nama Mas Ganjar untuk capres. Artinya akan di luar itu dong, kalau skema dengan nama Mas Gibran? Misal nanti pada akhirnya Golkar mendukung Mas Ganjar. Seandainya Mas Ganjar itu butuh wakil presiden, dikasih nama Ridwan Kamil maupun dikasih nama Mas Gibran juga sangat potensial. Kemudian seandainya nanti Golkar pada akhirnya memutuskan mendukung Pak Prabowo, kemudian dikasih nama Ridwan Kamil, dikasih nama Mas Gibran juga sangat memungkinkan sekali, terserah bagaimana nanti Pak Prabowo itu siapa yang akan dipilih. Misal begitu simulasinya. Tetapi soal nanti. Yang penting adalah kita uji dulu publik bahwa kedua nama ini diterima oleh publik dengan baik apa tidak. Dan saya yakin kedua nama ini akan diterima dengan baik oleh publik, baik dia dipasangkan dengan Prabowo maupun dipasangkan dengan Ganjar akan diterima dengan baik. Bahkan kalau diperlukan Mas Gibran maju sebagai calon presiden sendiri pun pasti juga akan diterima dengan baik. Oke, nah ini kan publik akhirnya mempertanyakan positioningnya ada di mana? Apakah kemudian Golkar dengan poros baru, kalau kemudian dengan premis-premis yang Anda sebutkan tadi, begitu, apakah nanti kemudian menjadi poros baru dengan pemimpin poros dan mencari anggota lain begitu? Begini, ini kan ada waktu 3 bulan. Masih ada waktu 3 bulan. Saat ini kan masih 3 bulan. Saya kira pasti akan simulasi ini masih ada waktu. Apakah seandainya ini dipaketkan dengan Pak Prabowo, respon publiknya kayak apa, dan hitung-hitungan simulasinya kayak apa. Kalau dipaketkan dengan Mas Ganjar kayak apa, pasti ada hitung-hitungannya. Tinggal ini, intinya adalah kami mengusulkan supaya Golkar tidak lagi mutlak mencalonkan ketua umumnya, yaitu Ketua Umumnya Pak Erlangga, tapi mulai mempertimbangkan nama lain
dan salah satunya adalah Mas Gibran, dan yang salah satunya adalah Pak Ridwan Kamil. Tinggal nanti mana kita hitung probability yang lebih memungkinkan dan bisa kejadian secara fakta politik di lapangan nantinya. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya Mas Nusron, kalau kemudian nanti dengan kubu Pak Prabowo begitu misalkan nanti Golkar akan bergabung dengan Gerindra, nama Mas Gibran bisa masuk, undang-undang sudah direvisi kemudian, ini apakah tidak menimbulkan semacam kikuk dan ewuh pakewuh begitu antara Golkar dengan PDIP yang masih juga berkomunikasi kemarin, ketum Anda dan juga Mbak Puan, ketika nama itu diusulkan tapi PDIP juga mengusulkan Ganjar begitu? Soal masalah politik kikuk dan tidak kikuk itu kan masing-masing masalah komunikasi. Ya kan? Kita kan tidak tahu apa yang dibicarakan waktu ketua umum itu Mbak Puan. Jangan-jangan salah satunya adalah meminta izin. Tidak disampaikan kepada teman-teman DPP dan Bapilu begitu, Mas Nusron? Belum, karena kan masih belum disampaikan belum. Tapi kan kita ini kan namanya politik kan dinamis, berbagai kemungkinan saling semua sama terjadi. Bisa, namanya berpolitik itu. Jadi semua masih serba ada kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sehingga tidak ada rasa kikuk. Ini tinggal masalah etika saja. Kalau memang publik menghendaki, tinggal bagaimana cara kita untuk bersilaturahmi dan cara kita untuk menyampaikan keinginan daripada publik itu. Karena partai politik sekali lagi harus mencerminkan kehendak rakyat. Jangan kita paksa kehendak rakyat seakan-akan itu. Jangan kangkangi kehendak rakyat dengan kehendak elit partai politik. Oke, Mas Nusron, terakhir kalau begitu, berarti artinya dengan nama Mas Gibran, dengan adanya skema kemudian bisa memasangkan dengan calon yang ada, misalkan Pak Prabowo, tadi Anda mengatakan, artinya Anda yakin nanti Pak Jokowi akan juga ada pada poros itu dan tidak mengikuti kemudian arahan dari partainya PDIP begitu ya? Pak Jokowi itu adalah seorang presiden yang sangat negarawan. Beliau dipastikan tidak akan ikut intervensi terhadap paket-paket presiden ini yang diusung oleh partai politik. Pun anaknya akan maju begitu ya, Mas? Ya anak, tapi politik ya politik. Baik. Ya kan, saya kira nanti itu pasti akan ada ranahnya tersendiri. Barangkali kalau sebagai nasihat orang tua ya pasti dinasihati. Tapi sebagai kepala negara pasti akan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memberikan kesempatan yang baik terhadap suksesor yang akan menggantinya. Jadi dalam keyakinan Golkar tidak ada begitu ya? Ketika nama Gibran diajukan, maka akan ada di belakangnya. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Baik. Kami akan tunggu tentunya akan seperti apa langkahnya dan siapa yang kemudian akan diputuskan oleh Partai Golkar. Karena apa? Karena ya, singkat saja. Mas Gibran itu sudah magnet tersendiri. Baik. Tanpa dengan intervensi Pak Jokowi, Mas Gibran sudah magnet itu sendiri. Mas Nusron, kami akan tunggu nanti seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Nusron Wahid, Ketua Bapilu Partai Golkar telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas.